Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pehaba Syedara. Kembali hadir bersama Anda dalam Berita Aceh. Saya, Akbar Hazana. Rangkaian berita aktual, tajam, dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Diduga informasi telah bocor, razia tambang emas ilegal di Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah gagal menemukan para penambang. Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Al-Mahirah, Kota Banda Aceh nyaris tidak terkendali. Untuk memberi wawasan dan kesempatan kepada lulusan SMKN 1 Gandapura menggelar pameran lowongan kerja. Razia tambang ilegal di Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah gagal karena diduga informasi razia telah bocor. Petugas gabungan TNI Polri dan Muspika hanya mendapati bekas tambang yang diduga sebagai aktivitas penambangan liar. Petugas gabungan dari Polres Aceh Tengah dan anggota Koramil serta Camat Linge mendatangi tambang di Desa Lumut dan Owak, Kecamatan Linge. Tambang yang diduga terletak di pedalaman Kecamatan Linge berada di aliran sungai sehingga luput dari pantauan. Namun saat aparat gabungan tiba, tim hanya menemukan bekas galian tambang dan jejak alat berat di lokasi. Pelaku disinyalir kabur dan melarikan alat berat dari lokasi penambangan emas ilegal tersebut. Hari ini kita juga langsung masuk ke lokasi area yang diduga ada penambang liar yang menggunakan ekskavator. Nah, hari ini kita akan melakukan penindakan bila pelaku ditemukan sedang beraktivitas di sini. Namun hari ini di sepanjang aliran sungai kita sudah melakukan penyisiran, belum ada kita temukan. Dan juga merespon kemarin itu dari media bahwa Kapolsek dan Danamil juga sudah melakukan himbauan larangan melalui spanduk, itu kita lihat pada saat kita turun ke lapangan tadi ke aliran air. Nah, di sini kita bila menemukan pelaku, kita langsung tindak tegas sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan dan mineral batubara. Petugas mendatangi 2 lokasi tambang liar setelah 2 hari heboh di beberapa media daring sehingga tersebar luas. Meski demikian, polisi tetap akan menindak siapapun yang terbukti melakukan penambangan ilegal. Warga atau kelompok masyarakat sipil diimbau untuk melaporkan ke penegak hukum jika mendapati tambang ilegal. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Aceh Tengah. Sekali lagi, saya menyatakan Meski pemilihan kepala daerah menunggu penetapan dan pelantikan, namun sejumlah kalangan tidak puas. Sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di halaman kantor DPRK Aceh Tengah memprotes tahapan pilkada yang dinilai tidak mencerminkan demokrasi rakyat. Selain memprotes kualitas pilkada, massa mendesak anggota DPRK menggunakan hak pengawasannya. DPRK diminta memanggil Komisi Independen Pemilihan, KIP, dan Panitia Pengawas Pemilihan Panwaslih Aceh Tengah terkait netralitas dalam pilkada. Karena beberapa kali kita menjabarkan kepada Panwas, ada beberapa paslon yang sudah menyampaikan tuntutan-tuntutan, tapi per hari ini tidak ada titik konkret, titik terang yang memang dijalani oleh beliau. Seharusnya para instansi-instansi tersebut, ketika kita surati dengan surat, mereka juga harus menyuratikan kita dengan surat, tapi tidak dengan lisannya saja. Yang ketiga, menuntut DPRK Aceh Tengah untuk menghentikan, karena adanya menghentikan indikasi masuknya terlibat aparatur keamanan di dalam pilkada di Kabupaten Aceh Tengah. tentunya
Setelah berorasi, pengunjuk rasa diterima oleh anggota Komisi A DPRK Aceh Tengah untuk beraudiensi dan menerima tuntutan pengunjuk rasa dan akan diproses beberapa hari ke depan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Aceh Tengah. Sebelum ini Pak, berada Pak Serap. Aku perwakilan dari Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional Al-Mahirah, Banda Aceh nyaris tidak terkendali. Kenaikan harga yang terjadi selama beberapa pekan terakhir sangat dirasakan pedagang dan warga. Harga bawang merah, bawang putih, dan cabai naik antara Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Bawang merah yang sebelumnya dijual seharga Rp30.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Harga bawang putih juga naik dari Rp40.000 per kilogram menjadi Rp45.000 per kilogram. Demikian harga cabai merah yang sebelumnya Rp25.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kilogram. Harga bahan kebutuhan pokok lainnya seperti cabai hijau, tomat masih stabil. Bahkan harga tomat turun dari Rp22.000 per kilogram menjadi Rp15.000 per kilogram. Cabai merah masih 30, dan naik sedikit. Naik berapa Pak? Naik 5.000. Dan kalau biasanya dijual berapa? 25. 25? Paling tinggi 28 lah. Ya harapannya stabil aja sih, harganya jangan melonjak sangat ya supaya rakyat pun bisa stabil ini juga harganya, biar nggak gejut gitu kan. Kenaikan harga bahan pokok disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya cuaca dan permintaan yang meningkat pada akhir tahun. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Sejumlah calon jemaah haji musim haji 2025 asal Kabupaten Aceh Utara mulai menjalani pemeriksaan kesehatan di Puskesmas. Dari 140 calon jemaah, hanya 122 jemaah yang hadir untuk memeriksakan kesehatan di Puskesmas Tanah Luas pada Rabu pagi. Para calon jemaah haji yang memeriksakan kesehatan pada gelombang pertama terdiri dari 50 jemaah pria dan 72 jemaah perempuan. Sisanya akan menyusul di Rumah Sakit Arun Lok Semawe. Mereka berasal dari 10 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara. Pemeriksaan kesehatan mencakup uji laboratorium, rekam jantung EKG, tekanan darah, dan pemeriksaan fisik secara menyeluruh. Tes kesehatan merupakan bagian dari persiapan penyelenggaraan ibadah haji yang dijadwalkan mulai Mei 2025. Pemeriksaan kesehatan untuk menentukan istita'ah atau kemampuan jemaah melaksanakan ibadah haji. Hasil istita'ah juga yang menjadi salah satu syarat pelunasan biaya perjalanan ibadah haji BPIH. Para calon jemaah haji harus melakukan pemeriksaan kesehatan guna penentuan istita'ah kesehatan jemaah haji sebagai satu syarat untuk melakukan pelunasan BP jemaah haji. Nah, kegiatan ini di Aceh Utara kali ini kami melakukan kerjasama dengan pihak Biolab yang menyediakan ronsen EKG dan laboratorium. Mereka langsung turun ke tempat. Insya Allah jemaah haji Aceh Utara merasa puas. Pemeriksaan kesehatan yaitu darah rutin, urin lengkap, ronsen dengan EKG. Harapan saya sebagai pengelola kesehatan haji Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara, saya berharap dari hasil pemeriksaan ini semua jamaah bisa memperoleh istita'ah kesehatan haji. Untuk memudahkan para calon jemaah haji, peralatan pemeriksaan kesehatan ditempatkan di Puskesmas sehingga lebih efektif dan efisien. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Utara.